Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurito Prasetyo dan saya Putri Nila Karisma. Kami akan melakukan insersi dan aktivasi alat ortodonsia lepasan pada tipodon. Saya akan melakukan insersi alat ortodonsia lepasan pada tipodon. Yang pertama, saya akan melakukan insersi terlebih dahulu. Bisa dilihat alat ortodonsi di sini masih belum retentif. Kemudian saya akan mengaktifkan dari alat ortodonsi lepasan ini. Yang pertama adalah mengaktifkan klammer Adam menggunakan tang Adam. Klammer Adam diaktifkan pada dua titik, yaitu pada bagian lengan dan juga arrowhead. Pada bagian lengan diarahkan ke arah bawah. Dan pada bagian arrowhead diarahkan ke arah dalam. Begitu juga dengan lengan sebelahnya. Dan pada bagian arrowhead juga. Dilanjutkan dengan mengaktifkan alat retentif labial bow menggunakan tang 3 jari, yaitu dengan menekan dasar loop menggunakan tang 3 jari. Hal ini akan menyebabkan bagian horizontal dari busur labial terangkat ke atas, sehingga harus dikembalikan ke posisi semula menggunakan tang coil. Dilanjutkan dengan mengaktifkan klammer Adam dan juga labial bow sebelah kiri. Setelah alat ortodonsi lepasan tersebut aktif, maka dapat diinsersikan kembali ke dalam tipodon. Kemudian dicek untuk keretentifannya. Saya akan melakukan aktivasi alat ortodonsi lepasan, yaitu menggunakan tang coil untuk mengaktifkan dari cantilever tunggal gigi 32 dan 42, yaitu dengan memasukkan ujung dari tang coil dalam coil, kemudian menggerakkan dari kaki pegas ke arah pergerakan gigi, yaitu ke arah distal, sepanjang sepertiga lebar mesial distal gigi 42 dan 32. Setelah alat ortodonsi lepasan tersebut aktif, dapat diinsersikan ke dalam tipodon kembali. Kemudian lengan pegas yang telah diaktifkan diletakkan pada interproksimal gigi yang akan digerakkan. Kemudian setelah aktif dapat dicek menggunakan sonde, yaitu diangkat ke atas. Bisa dilihat alat telah aktif. Selanjutnya dapat kita lanjutkan dengan perendaman tipodon ke dalam air hangat untuk melihat pergerakan dari giginya. Jadi di sini saya akan
melakukan insersi dari alat lepasan rang atas untuk tipodon kelompok kami. Jadi ini alatnya, akan saya cek dulu di tipodon bahwasanya ini masih belum saya aktifasi. Ya, seperti ini ya, bisa dilihat kalau kita cek masih benar-benar gampang lepas ya. Sini saya akan melakukan aktivasi pada alat retentifnya, yaitu clamper Adams dan labial bow. Jadi seperti ini. Nah, yang pertama saya akan melakukan aktivasi pada clamper Adams. Aktivasi clamper Adams dilakukan pada dua titik, yaitu titik ini, titik X, dan titik ini adalah titik Y. Aktivasi dari titik X ini itu ke arah vertikal, jadi digerakkan ke arah dalam. Sedangkan untuk yang titik ini itu untuk mengecilkan arrowhead ke bagian medial dari gigi. Jadi bisa menggunakan clamper Adams. Caranya seperti ini. Pada titik X bisa digerakkan ke arah bawah, arahnya vertikal. Sedangkan pada titik Y itu untuk menggerakkan arrowheadnya ke arah horizontal, sempitkan. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk clamper Adams yang sebelah sini. Kemudian apabila ini sudah aktif, maka kita bisa melakukan aktivasi untuk alat retentif selanjutnya, yaitu labial bow. Caranya dengan menggunakan tang 3 jari untuk mengecilkan loopnya ini. Jadi ada 2 loop. Tang 3 jari, jari yang bagian tengah ini diletakkan pada dasar loop, kemudian digunakan untuk mengecilkan loopnya. Begitu juga pada loop yang sebelah sini, kecilkan. Nah, nanti setelah dikecilkan, maka bagian dari horizontal labial bow ini akan terangkat ke arah insisal, sehingga butuh dipenyesuaikan agar bagian labial ini kembali seperti semula. Jadi dia posisi ini harus 90 derajat. Caranya bisa menggunakan labial bow atau coil dengan cara ini ditahan untuk menggerakkan ini ke bagian ini ke lebih ke sejajar dengan insisal. Peletakannya ada di sini, seperti itu, biar dia lebih turun lagi. Di sini saya sudah mengaktifasi clamper retentifnya, clamper Adams ini dan labial bow. Sekarang kita saatnya mencoba untuk insersi pada tipodon. Nah, kita cek kerentetifannya ya. Ini sudah retentif. Untuk alat aktifnya ini masih belum ya, bisa dilihat masih belum kita aktivasi. Nah, ini masih belum. Selanjutnya kita masuk ke tahapan aktivasi yang pertama, yaitu aktivasi cantilever tunggal. Ada 2 ini. Jadi di sini saya telah melakukan aktivasi pertama untuk kedua cantilever tunggal ini. Cara aktivasinya itu tadi seperti ini. Menggunakan tang coil, memasukkan salah satu ujung tang coil ke dalam loopnya seperti ini. Kemudian ujung coil yang satunya yang sebelah sini itu pada kaki busurnya dan diarahkan ke arah pergerakan gigi seperti ini. Dan pergerakannya ini kedisal, jadi jarang kedisal semua. Nanti dikira-kira sampai sepanjang sepertiga mesial distal dari gigi yang akan digerakkan. Jadi setelah diaktifasi kedua cantilever tunggalnya, kita coba ke tipodonnya. Ya, seperti ini, saya lihat. Ini sudah aktif. Alatnya saya letakkan pada daerah interdental masing-masing cantilever tunggalnya. Kemudian kita akan melakukan cek aktivasinya menggunakan sonde. Kemudian satunya, ya bisa dilihat bahwa cantilever tunggal ini waktu digerakkan ke atas itu sepertiga gigi yang akan digerakkan. Nah, ini juga sepertiga. Jadi menandakan bahwa alat ini sudah aktif dan bisa kita lakukan pencelupan kepada air hangat seperti itu. Di sini tadi rang atas sudah saya aktivasi dan rang bawah sudah diaktifasi oleh Putri Nila, dan akan kami celupkan ke air panas di sini ya, air hangat dengan suhu yang terkontrol 40 derajat. Kita masukkan.
pelan-pelan, agak panas soalnya ya, sampai semuanya terendam semua seperti ini ya. Ini bisa kita lihat alat lepasan atas dan bawahnya harus terendam semua ke dalam air hangat ini. Kita tunggu sampai nanti ada sedikit pergerakan, kemudian kita cek ya pergerakannya, akan kita bandingkan dengan kondisi awal tadi. Setelah kita berendam selama kurang lebih 5 menit, ini bisa kita ambil ya. Bisa kita ambil untuk kita lihat apakah ada pergerakan atau tidak ya. Nah ini seperti itu pada sisi yang kurang atas. Ini udah sedikit ada pergerakan dan jadi ada space di sini. Kemudian yang kurang bawah sama, terutama yang sebelah regio 4 sini sudah sedikit ada pergerakan ke arah distal. Sehingga kita bisa lakukan aktivasi kembali untuk aktivasi kedua, untuk kemudian kita rendam kembali kepada air hangat. Untuk rang atas kita tadi bisa lihat bahwa gigi insisif 2-nya ini agak bergeser. Kita cek alat aktifnya ya, sudah lumayan banyak ini kalau bergesernya untuk yang I2 ini. Untuk yang I1 sepertinya masih sedikit sekali, perlu kita aktifkan sedikit lagi. Ini sudah berkurang sepertiga, jadi kita perlu tambahkan sedikit. Kita aktifkan kedua-duanya. Caranya sama seperti aktivasi pertama, yaitu tang coil ini sisinya, salah satu sisi koilnya dimasukkan ke dalam loop dari cantilever tunggal, kemudian digerakkan pada kaki busurnya ke arah pergerakan lagi, dikira-kira sambil dicek ke tipodon sampai sepertiga gigi yang akan digerakkan. Begitu juga untuk gigi yang ini, untuk yang cantilever selanjutnya ya. Sekalian saya aktifkan. Saya aktivasi untuk yang kedua, aktivasi 2. Kita mau cek cantilever tunggalnya lagi. Pertama yang ini ya. Ya sudah aktif ini. Ya, ini sudah keangkat juga ya. Jadi bisa kita lihat sudah sepertiga mesial distal yang akan digeser ke distal seperti itu. Seperti ini. Selanjutnya tinggal kita melakukan perendaman untuk alat lepasan atas tipodon dan alat lepasan bawah tipodon ini. Ya, saya akan melanjutkan setelah dilakukan perendaman tipodon dan alat ortodonsi lepasan pada air panas. Dilanjutkan dengan aktivasi 2. Kita keluarkan dulu alat ortodonsi lepasan dari tipodon. Untuk aktivasi kedua sama dengan aktivasi pertama caranya, yaitu menggunakan tang coil dan dengan memasukkan dari ujung tang coil 1 ke dalam coil cantilever tunggal dan ujung lainnya pada lengan pegas cantilever tunggal. Kemudian digerakkan untuk lengan pegas cantilever tunggalnya ke arah pergerakan gigi. Untuk gigi 4, 2, dan 32 digerakkan ke arah distal selebar sepertiga lebar mesial distal gigi 4, 2, dan juga 32. Kemudian setelah aktivasi yang kedua, alat tipodon dan alat ortodonsi lepasan dimasukkan atau direndam dalam air panas. Kemudian setelah dilakukan perendaman dalam air hangat, dapat dilihat pergerakan dari gigi-gigi yang digerakkan tadi. Tipodon dan alat ortodonsi lepasan diambil, lalu kita bisa lihat perubahan yang terjadi. Jadi setelah dilakukan perendaman tipodon ke dalam air hangat, dapat dilihat perubahan yang terjadi. Untuk rahang bawahnya itu terjadi pergeseran gigi 42 dan juga 32 ke arah distal. Ini dapat dilihat terdapat space hasil aktivasi dari alat.
Kemudian untuk rahang atasnya itu juga terjadi pergeseran gigi 21 dan 22 ke arah distal. Ini dapat dilihat adanya space dari aktivasi alat ortodonsia lepasan ini. Kemudian bisa dilanjutkan untuk aktivasi yang ketiga. Setelah dilakukan aktivasi ketiga dari alat ortodonsia lepasan, dapat dilakukan insersi kembali pada tipodon. Kemudian dapat dilihat di sini klampernya sudah aktif, digerakkan ke arah proksimal terlebih dahulu. Kemudian dapat dicek menggunakan sonde. Nah, alat klampernya sudah aktif. Kemudian setelah aktif dilanjutkan dengan perendaman ke dalam air panas. Ya, setelah kita lakukan aktivasi kedua, kemudian kita rendam dalam air panas dan ternyata hasilnya seperti tadi, ternyata masih kurang geser sedikit lagi, maka kita akan melakukan aktivasi yang ketiga. Caranya sama, alat lepasan yang atas ini kita ambil, kita aktivasi kedua cantilever tunggalnya dengan menggunakan tang coil yang dimasukkan pada salah satu loop dan menggerakkan kaki dari busurnya ini, digerakkan ke arah pergerakan. Yang bagian cantilever tunggal yang samping ini juga sama karena kurang digerakkan sedikit lagi. Nah, setelah ini tadi sudah saya coba aktifkan semuanya, kita cek pada tipodon. Nah, ini sudah saya masukkan, di mana cantilever tunggalnya kita letakkan pada masing-masing proksimal giginya. Alat pasiennya sudah aktif semua, retentif, dan kita cek untuk cantilever tunggalnya. Yang pertama yang ini dulu. Nah, ini sudah keluar semua. Nah, yang ini ya seperti ini. Ini menunjukkan kalau semua cantilever tunggalnya sudah aktif. Kita bisa melakukan cek di air panas, air hangat. Ya, jadi ini setelah melakukan aktivasi ketiga untuk rang atas dan rang bawah, kita lakukan perendaman pada air hangat untuk melihat hasil akhirnya. Harus tercelup semua pada air hangat ini ya. Ya, seperti ini, bentar. Nggak panas soalnya. Ya, intinya sampai terendam semua dan kita tunggu sampai terjadi pergerakan, kira-kira 5 menit lah seperti itu. Nah, jadi ini setelah melakukan aktivasi ketiga, kita lakukan perendaman pada air hangat. Kita mau mengecek ya, ini udah 5 menit, bagaimana pergerakan giginya. Nah, yang pertama ini rang bawah. Kalau dilihat dari arah anterior, dari depan, itu bisa dilihat ya, antar incisif 1 dengan incisif 2, regio 4 dan regio 3 itu sudah tidak ada overlap. Jadi ini bisa dilakukan pergantian alat untuk mendorong incisif 2 masing-masing regio ini ke arah labial, seperti itu, karena sudah tidak ada overlap, untuk mengembalikannya ke lengkung semula, lengkung yang benar. Kemudian untuk rang atas ini juga sudah lumayan bergerak, yang ditandai dengan adanya space di antara incisif sentral. Oleh karena itu ini juga perlu digantikan pergantian alat, soalnya ini coba kita lihat ternyata sudah untuk yang ini kan kita melakukan pergerakan yang ini itu sudah sejajar dengan garis majian muka, tinggal regio 1 incisifnya ini akan kita ganti alat menggunakan cantilever tunggal masing-masing untuk digeser ke arah mesial, seperti itu. Saya akan melakukan pencetakan tipodon untuk kontrol. Bilang nggak sudah? Sudah. Rang atas. Rang atas. Nasi goreng enak, terus tidak ada siapa yang
Ya, kita ratakan terlebih dahulu yang atas. Gas. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dari cetakan. Sekarang dilanjutkan dengan pencetakan untuk rahang bawahnya. Lanjutkan untuk mengaduk alginat untuk pencetakan rahang bawah. Rahang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Stop. Oke. Rahang bawah. Kemudian diinsersikan ke dalam tipodon. Gas. Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan dari cetakan alginat pada tipodon. Oke. Pelan-pelan saja. Sip banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membandingkan model studi dari sebelum dilakukan aktivasi pertama dan model progres setelah dilakukan aktivasi yang ketiga. Jadi bisa dilihat untuk model rahang bawahnya ini pada model studi yang pertama dapat dilihat adanya overlapping antara gigi 41 dan 42 serta gigi 31 dengan 32. Kemudian pada model studi yang pertama ini diberikan alat untuk menggeser gigi 32 dan juga 42 ke arah distal. Kemudian dapat dilihat pada model progres setelah dilakukan aktivasi yang ketiga. Di sini gigi 32 dan juga gigi 42 telah bergeser ke distal. Sehingga antara gigi 31 dan 32 sudah tidak terjadi overlapping. Begitu juga dengan gigi 42 dan juga 41 sudah tidak terjadi overlapping. Kemudian untuk aktivasi yang ketiga diberikan alat untuk mendorong gigi 32 dan juga 42 ke arah depan. Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan menunjukkan perbandingan progres dari model studi sebelum aktivasi pertama dan setelah aktivasi ketiga. Jadi bisa dilihat ya. Yang pertama, nah ini adalah model studi sebelum diaktivasi. Jadi bisa dilihat bahwa terjadi pergeseran garis median rahang atas kira-kira ini setengah mili ke kanan.
Nah, oleh karena itu sudah dilakukan pembuatan alat aktif untuk menggesernya ke kiri. Ternyata setelah 3 kali aktivasi bisa dilihat bahwa gigi 21 dan gigi 22 telah bergeser sesuai arahnya ya, sesuai ke kiri juga. Nah, bisa juga dilihat pada bagian interdental antara 11 dan 21 terlihat adanya space di sini. Nah, setelah aktivasi ketiga ini, maka akan dilanjutkan dengan pergantian alat untuk menggeser gigi 11 dan gigi 12 ke mesial. Jadi nanti space ini akan hilang dan tertutup oleh gigi 11 dan 12. Jadi seperti itu. Baik, di sini merupakan alat yang baru saja saya buat setelah aktivasi yang ketiga. Yang digunakan adalah cantilever tunggal pada gigi 11 dan cantilever tunggal pada gigi 22. Sedangkan untuk alat sebelumnya itu menggunakan cantilever tunggal pada gigi 21 dan cantilever tunggal pada gigi 22. Setelah alat sudah dibuat, alat kedua sudah dibuat, maka dilakukan insersi dan aktivasi yang keempat. Oke, selanjutnya saya akan melakukan insersi. Sebelumnya saya telah melakukan pergantian alat. Untuk alat ortodonsi lepasan yang terbaru ini digunakan untuk menggerakkan gigi 32 dan juga gigi 42 ke arah labial. Sehingga untuk mendorongnya menggunakan clamper aktif berupa cantilever ganda. Langsung saja selanjutnya kita lakukan insersi. Bisa kita insersikan ke dalam tipodon terlebih dahulu. Ya, dapat dilihat di sini alatnya masih belum retentif ya, bisa dilihat. Nah, ini masih mudah lepas. Lalu kemudian saya akan meretentifkannya terlebih dahulu. Kita ambil lagi. Lalu untuk meretentifkannya yaitu dengan cara mengadjust clamper Adamnya pada titik X yaitu pada lengannya dan titik Y pada arrowheadnya. Untuk bagian lengan kita arahkan ke arah vertikal. Begitu juga dengan bagian kiri. Selanjutnya untuk arrowheadnya kita adjust ke arah vertikal. Ya, kemudian dilanjutkan untuk meretentifkan labial bow ini bisa menggunakan tang 3 jari, yaitu tang 3 jari diletakkan pada dasar loop untuk mengecilkan loop. Seperti ini posisinya. Kemudian kita kecilkan. Ya. Setelah lebih kecil. Nah, hal ini akan menyebabkan lengan labial bow ini naik ke atas. Oleh karena itu kita harus mengadjustnya agar kembali lurus, bisa menggunakan tang coil seperti ini. Ayo kita luruskan. Begitu juga dengan sebelahnya, mengecilkan menggunakan tang 3 jari. Nah, kemudian kita luruskan. Selanjutnya dapat diinsersikan kembali. Baik, di sini saya akan melakukan insersi dan aktivasi yang keempat. Yang pertama adalah insersi alat yang baru. Ini bisa dilihat kita lakukan insersi pada tipodon rang atas.
Sini bisa dilihat alatnya masih belum aktif ya, bisa dibuktikan dengan menggerakkan salah satu sisinya seperti ini, alatnya sudah jatuh. Dan di sini akan saya lakukan aktivasi pada clamper retentifnya. Yang pertama adalah clamper Adams yang akan saya aktivasi pada titik X dan titik Y, sama seperti aktivasi alat retentif sebelumnya, di mana bagian X untuk menggerakkan clamper Adam ini ke arah vertikal untuk mencengkeram ke arah vertikal, sedangkan titik Y itu menggerakkan raw headnya itu menuju ke medial dari masing-masing gigi semakin menyempit. Caranya menggunakan tang Adams seperti ini, pada titik X diarahkan ke vertikal, sedangkan titik Y ini diarahkan ke medial dari masing-masing gigi seperti ini. Hal ini juga clamper Adam berlaku pada clamper Adam sisi sampingnya. Sedangkan untuk selanjutnya adalah aktivasi untuk clamper labial bow dengan cara menggunakan tang 3 jari, di mana jari pada tengah tang 3 jari ini diletakkan pada dasar loop di sini untuk mengecilkan loopnya seperti ini. Juga pada loop sebelah sini. Kemudian nantinya loop horizontal ini akan terangkat ke insisal, sehingga perlu dilakukan penyesuaian ulang, bisa menggunakan tang Adam atau tang coil pada titik ini. Jadi diarahkan sehingga garis bagian ini dan ini itu 90 derajat, atau dia sejajar insisal, jadi tidak mengarah atau menjengat ke arah insisal seperti itu. Setelah diaktifasi clamper retentifnya, bisa kita lakukan tahapan insersi ke dalam tipodon. Jadi setelah diretensikan, diaktifkan, untuk clamper Adam dan labial bow-nya dilanjutkan dengan pengecekan keretentifan dari clamper Adam, labial bow, dan Adam. Bisa dilihat sudah retentif. Kemudian dilanjutkan dengan aktivasi. Ini merupakan hasil setelah saya aktifkan clamper retentifnya, sudah saya insersikan. Sekarang mari kita lihat apakah clampernya sudah retentif apa belum. Kita cek pakai kaca mulut. Kita arahkan menggunakan kaca mulut ke bawah. Ya, ini sudah retensi ya. Sudah cukup kuat. Ini. Ya. Sekarang dilanjutkan oleh aktivasi yang keempat. Selanjutnya dilakukan untuk aktivasi yang keempat. Kita ambil terlebih dahulu alat ortodensi lepasan dari tipodonnya. Ya. Jadi setelah cantilever ganda diaktifkan, diinsersikan, kemudian dicek keretentifannya. Bisa dilihat labial bow Adam retentif. Kemudian untuk cantilever gandanya sendiri dapat dilihat bahwa lengan yang dekat dengan permukaan gigi bagian lingualnya itu menempel pada bagian lingual gigi yang akan digerakkan, dan posisinya adalah sejajar sehingga dapat mendorong dari kedua gigi ini, gigi 32 dan 42 ke arah labial. Kemudian dapat dicek untuk cantilevernya. Bisa dilihat bahwa di sini cantilevernya ini berada di bagian insisal dari gigi yang akan digerakkan, sehingga akan mendorong gigi tersebut ke arah labial. Aktivasi keempat dilakukan dengan memutar loop pada cantilever tunggal searah dengan pergerakan gigi sepanjang sepertiga mesial distal gigi yang akan digerakkan. Jadi di sini bisa menggunakan tang coil. Tang coil dimasukkan ke dalam loop masing-masing cantilever, kemudian diarahkan ke arah pergerakannya. Jadi ini diarahkan seperti ini. Bisa juga menggunakan pinset, diarahkan seperti ini sampai
dia itu waktu di tipodon sepertiga mesial distal. Jadi ini bisa kita lihat hasil aktivasi yang keempat untuk cantilever tunggalnya. Mari kita cek apakah cantilever tunggalnya sudah aktif atau belum. Saya gunakan sonde di sini untuk mengeceknya. Pertama yang gigi 11, kemudian 12. Nah, ini bisa dilihat ya. Dia sudah bergerak kira-kira sepertiga mesial distal gigi yang akan diaktifkan. Ini menandakan bahwa cantilever tunggalnya sudah aktif. Oleh karena itu kita bisa kembalikan lagi ke posisi semula, yaitu di interdental. Kemudian bisa kita lakukan pencelupan pada air hangat untuk melihat pergerakan dari gigi. Alat ortodonsi lepasan yang telah diaktifkan direndam ke dalam air hangat, air panas. Ya, pastikan seluruh permukaan dari tipodon maupun alatnya itu terendam oleh air panas. Setelah dilakukan perendaman dalam air hangat, kemudian tipodon dapat diambil kembali untuk dilihat progres yang telah didapatkan. Di sini setelah dilakukan perendaman dapat dilihat bahwa gigi 32 dan juga 42 lebih ke arah labial, sudah terdorong ke arah labial tapi masih kurang sehingga perlu dilakukan aktivasi kembali. Aktivasi yang akan dilakukan adalah aktivasi yang kelima. Untuk rahang atas bisa dilihat bahwa sudah sedikit bergerak menutupi diastem sentral, bisa dilihat ini, sehingga masih ada space di sini. Dan akan saya lanjutkan dengan aktivasi yang kelima, tetap sama, yaitu cantilever tunggal pada gigi 11 dan 12. Ya, caranya sama, yaitu dengan menggerakkan loop dari cantilever tunggalnya menggunakan tang coil seperti tadi. Kemudian sudah saya coba insersikan kembali, dan mari kita lihat kembali apakah sudah aktif belum, klammer cantilever tunggalnya sudah sesuai sepertiga mesial distal atau belum. Pada aktivasi yang kelima ini saya menggunakan sonde untuk mengeceknya. Caranya seperti ini, diangkat saja. Ini juga ya, ini bisa dilihat bahwa dia sudah kira-kira sepertiga mesial distal gigi yang akan digerakkan, sehingga ini menunjukkan bahwa alatnya sudah aktif. Maka kita kembalikan lagi ke posisi semula, yaitu di interdental masing-masing giginya. Posisinya seperti ini, dan kita akan melakukan perendaman kembali pada air hangat untuk melihat pergerakan atau progres giginya. Kemudian dapat setelah dilakukan aktivasi pada cantilever gandanya dapat dicek menggunakan kaca mulut. Sini adamnya masih retentif, labial juga. Kemudian kita cek menggunakan kaca mulut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa cantilever gandanya ini berada di insisa dari gigi yang digerakkan. Jadi di sini dapat dilihat bahwa cantilever gandanya ini berada di insisa dari gigi yang digerakkan, sehingga menandakan bahwa alat cantilever ganda ini sudah aktif untuk mendorong gigi 32 dan 42 ke arah labial. Kemudian dapat dilanjutkan dengan melakukan perendaman ke dalam air hangat. Kemudian dapat dilakukan perendaman ke dalam air hangat. Kemudian setelah dilakukan perendaman dalam air hangat ini, tipodon dan alat ortodonsi lepasan dapat diambil. Hati-hati dalam mengambilnya. Kemudian dapat dilihat di sini bahwa sudah terjadi pergerakan pada gigi-gigi yang digerakkan. Di sini pada gigi 32 dan juga 42 telah
bergeser lebih ke arah labial. Sudah mulai terkoreksi tapi masih kurang untuk terutama pada gigi 42-nya ini masih kurang. 32-nya sudah hampir sejajar dengan gigi 31-nya. Untuk rang atas bisa dilihat diastemanya sudah sedikit tertutup, kurang sedikit ini saya kira, sehingga perlu dilakukan aktivasi kembali, yaitu aktivasi ke-6. Tetap sama menggunakan cantilever tunggal pada gigi 11 dan 12 dengan cara yang sama seperti aktivasi sebelumnya. Saya aktivasi terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan untuk aktivasi yang ke-6. Jadi untuk aktivasi yang ke-6 itu sama dengan aktivasi yang ke-4 dan ke-5 untuk caranya. Jadi ini adalah hasil dari aktivasi ke-6. Masih sama seperti aktivasi sebelumnya, yaitu tetap menggerakkan sedikit lagi gigi 11 dan 12 untuk menutupi midline yang diastem ini, untuk mengatasi pergeseran garis median tadi. Sehingga ini kira-kira sudah kurang sedikit. Kita lakukan cek menggunakan sonde seperti ini ya, seperti ini masih sama, yaitu dia bisa dilihat bahwa pergerakan cantilever tunggalnya sudah sepertiga mesial distal dari gigi yang akan digerakkan, sehingga ini menunjukkan bahwa cantilever tunggalnya sudah aktif. Kita kembalikan ke posisi semula di interdental dan bisa kita celupkan kembali pada air hangat untuk melihat progres atau pergerakannya. Setelah dilakukan aktivasi yang ke-6, diinsersikan ke dalam tipodon kembali, lalu dicek ulang untuk adam labial bow dan cantilever gandanya. Untuk adamnya bisa dilihat masih retentif, adam labial bow-nya juga. Lalu untuk cantilever gandanya bisa dicek setelah aktif. Jadi dapat dilihat bahwa di sini posisi dari pegas cantilever gandanya itu berada di insisa gigi yang akan digerakkan. Jadi posisi dari pegas cantilever gandanya itu harus jajar dengan gigi yang akan digerakkan, yaitu di sini gigi 32 dan juga 42. Lalu setelah diaktifkan aktivasi yang ke-6, dapat dilanjutkan dengan perendaman. Untuk perendaman ini dapat dilakukan perendaman pada air panas. Jadi alat ortodonsi lepasan yang telah dilakukan perendaman tadi dapat dilihat progres yang didapatkan di sini. Dapat dilihat bahwa gigi 42 dan juga 32 telah terdorong ke arah labial, sehingga menyebabkan keempat gigi insisif anterior ini sejajar atau berada pada lengkung yang benar. Jadi sudah terkoreksi untuk gigi 32 dan juga 42. Aktivasi 6 selesai. Ini adalah hasil dari aktivasi ke-6. Kita lepas dulu coba alatnya. Nah, ini bisa kita lihat kembali. Saya katupkan rang atas dan rang bawahnya seperti ini. Nah, pergeseran garis median yang terjadi pada rang atas itu sudah terkoreksi semua. Susunannya juga sudah baik, serta overlapping pada rang bawah sudah terkoreksi semua. Kemudian overjet dan overbednya sudah terlihat normal seperti ini, sehingga setelah aktivasi ke-6 ini tahapan aktivasi sudah selesai dan kita bisa melakukan cetak progres menggunakan alginat. Jadi di sini saya akan melakukan pencetakan progres setelah aktivasi ke-6. Bisa minta tolong dituangkan.
berdasarkan pengadukan. Terus sedikit terus sedikit hop. Sama sarang bawah. Semua ini. Kemudian ditunggu sampai setting. Jadi di sini kita akan melepas cetakan alginat untuk rang bawah. Bisa kita lihat. Hasilnya seperti ini. Dan kita lanjutkan untuk mencetakan alginat untuk rang atas. Baik, di sini saya akan melakukan pencetakan untuk yang rang atas setelah aktivasi ke-6. Terus lagi dikit aja. Langsung kita cetak ya. Baik, di sini saya akan melakukan pelepasan pada cetakan rang atas. Nah, ini merupakan hasil cetakan dari rang atas, dan ini merupakan hasil cetakan dari rang bawah. Kemudian selanjutnya adalah tahapan untuk melakukan pengecoran menggunakan gipsum. Jadi di sini saya akan melakukan tahapan pengecoran pada model yang sudah saya lakukan pencetakan setelah aktivasi ke-6 untuk melihat progres terakhirnya menggunakan gipsum biru. Tolong. Sama konsistensinya sedikit cair. Setting.
Ini adalah untuk lapis keduanya, agak kental. Terus 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 terus. Sudah. Bisa kita tunggu sampai setting untuk nanti kita lakukan pembongkaran hasil jok.